saudara yang di rumah. Doa pembuka kami serahkan kepada Pak Ginting. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih buat kedatangan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Masih dapat kami rasakan setiap hari, setiap detik Bapa. Terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan kami masih dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami undang kuasa-Mu, urapan-Mu, mujizat-Mu terjadi lewat ibadah kami pada malam hari ini Bapa. Biar Tuhan memakai kami semua yang ada di tempat ini, yang hadir di tempat ini. Mulai dari MC Tuhan, biar Tuhan memakai lewat pujian, lewat suara yang Tuhan berikan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati, kami memberitakan firman-Mu, berkati Bapa. Apapun yang harus kami lakukan, biar Tuhan berbicara mengajari kami pada malam hari ini. Para pendoa semua Tuhan, biar Tuhan pakai. Semua yang hadir pada malam hari ini di tempat ini, semua Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga saudara kami yang di rumah Tuhan yang menyaksikan acara ini, biar Tuhan melawat mereka Tuhan. Berikan kekuatan iman percaya yang diteguhkan terus menerus Bapa. Terima kasih Bapa. Pada saat kami memuji dan menyembah nama Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang apapun namanya, kuasa-kuasa setan, kuasa iblis, roh ngantuk, pikiran melayang-layang, semua kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Kami undang kuasa Tuhan untuk memfokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan.
Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku.
kita tiada pernah kuragukan. Pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan.
Jiwaku merindukanmu.
Jiwaku merindukan
serahkan pada hamba yang melayani pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih dapat menyembah nama Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Bapa, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau, merindukan kasih setiamu, merindukan firman-Mu. Kami bersyukur pada malam hari ini Bapa, Kau melihat kami yang hadir di tempat ini masih dapat menyembah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kekuatan lebih lagi kepada kami, Kau berikan kesetiaan lebih lagi kepada kami. Jadikanlah kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat penyembahan kami pada malam hari ini. Berapa kami yang hadir Tuhan, kami percaya Kau telah memberikan, memuaskan jiwa kami. Bersyukur pada saat ini Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Biar Tuhan mengajari kami pribadi lepas pribadi, lewat kami mempelajari, membaca firman Tuhan pada malam hari ini Bapa. Biar Tuhan memberikan kekuatan mengurapi kami, sehingga apa yang kami baca Tuhan, kami tidak hanya membaca, tapi kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan dunia yang sangat menakutkan saat-saat terakhir ini Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memeliharakan kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Berlawatan kasih kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, pencuri berkat firman Tuhan, pada saat ini kami bersehati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Biarlah kami hanya menyenangkan hati Tuhan, belajar firman Tuhan dengan fokus. Terpuji nama Tuhan. Saudara-saudara kami juga yang di rumah Tuhan, tidak lupa kami berdoa buat mereka Tuhan. Ada yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini juga Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau mengetahui kerinduan mereka untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kita masih dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan. Yang penting kita sehat. Amin. Adakah di antara kita ini yang sakit atau yang di rumah mendengarkan, yang mengikuti live streaming ini? Ada yang sakit, tolong dikasih tahu entah lewat WA, biar sama-sama kita berdoa pada malam hari ini, sehingga semua sama-sama kita diberkati. Jangan nanti karena di rumah nggak bisa didoakan dari gereja. Kalau ada informasi atau konfirmasi, pasti kita sama-sama berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Jadi pada malam hari ini, dalam keadaan-keadaan ya tidak menentu, tapi kita masih tetap dapat bersyukur, memuji dan menyembah nama Tuhan. Pada malam hari ini tetap kita mulai dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu semalam, yaitu tentang di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 14. Kalau ada yang di rumah bisa juga sama-sama kita membuka Alkitab, membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 14. Kalau sudah dapat, kita sama-sama saja membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 14 sama-sama semua. 1, 2, 3, ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu bajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri.
namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Kalau kita lihat bagaimana Petrus ini tadi bersaksi di depan ketua-ketua adat atau pemerintah lah seperti itu, atau orang yang dituakan di tempatnya pada saat itu. Sungguh luar biasa kita lihat bagaimana latar belakang Petrus. Kalau kita lihat ke atasnya bagaimana dia menyembuhkan orang-orang sakit, tapi dia menyembuhkan orang sakit menjadi suatu masalah bagi pemerintahan itu. Jadi di sini kita lihat ayat 8, bagaimana Petrus itu bersaksi di depan pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Berarti kan dia diadili. Kalau kita lihat lagi dia di dalam penjara dalam satu malaman di ayat sebelumnya ini. Tiba pagi hari dia diadili, ditanyai, dengan kuasa apa kamu menyembuhkan orang ini? Itu. Ya, satu sisi ini kalau kita lihat pertanyaan seperti ini, pertanyaan antara menguji, antara ingin tahu, atau pertanyaan yang menjatuhkan seperti itu. Dengan kuasa apa katanya. Padahal pemimpin-pemimpin umat tadi melihat orang yang sudah didoakan itu, bagaimana mereka sembuh. Kalaulah kita seperti Petrus ini pada saat ini bisa berdoa menyembuhkan orang sakit, dan tiba keadaan seperti yang dialami Petrus ini tadi, dihadapkan kepada pemimpin-pemimpin umat atau tua-tua, sanggupkah kita berdiri seperti Petrus ini tadi? Itu. Jadi ada orang iri dengan perbuatannya, dengan yang dilakukannya seperti itu. Ada orang iri. Tapi ada juga orang merasa heran. Kalau kita lihat yang terakhir tadi, mereka orang tidak terpelajar. Tapi ya yang sudah didoakan tadi sudah sembuh. Jadi kan nggak ada alasan lain sebenarnya menuduh kesalahan pada mereka. Tapi kalau orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, ini bisa kita lakukan seperti Petrus ini. Saya tadinya berpikir membaca firman Tuhan ini, gimana ya kalau sebagai anak-anak Tuhan mendoakan orang-orang yang korban COVID saat ini, berdoa buat orang itu sehingga orang itu sembuh, seperti yang dilakukan Paulus ini. Gitu saya pikir tadi. Saya rasa bisa dipanggil langsung kita ke Amerika ini, karena di sana korban banyak kan gitu. Seperti yang dilakukan Petrus ini tadi itu, saya berpikir tadi gitu. Tapi kalau kita lihat tema firman Tuhan semalam dikatakan kuasa Roh Kudus pada kita. Nah, jadi ini yang perlu kita kejar, kuasa Roh Kudus itu kepada kita, supaya kita bisa seperti Petrus ini tadi. Yang pertama diuraikan semalam, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini dalam Kisah 4 ayat 8 sampai 10 semalam sudah diuraikan. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini yang perlu kita kejar, bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan, atau bagaimana Petrus itu bisa
berdoa dan menyembuhkan orang sakit tadi, atau berdoa menghidupkan orang mati, bagaimana Yesus berdoa pada Lazarus yang sudah mati bisa hidup kembali. Tapi kalau pembacaan kita ini tadi, bagaimana Petrus berdoa buat orang-orang yang sakit. Tapi kalau kita lihat orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sebagai umat Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, inilah yang perlu kita teladani, perlu kita kejar, atau perlu kita ikutkan apa yang dilakukan oleh Petrus tadi. Harus penuh Roh Kudus. Ini yang pertama. Bagaimana kita bisa penuh Roh Kudus? Yang pertama, taat pada Roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang taat kepadanya dengan sepenuh hati. Sedangkan kalau kita masih manusia, belum Roh Kudus, masih roh kedagingan yang sering. Di sini tadi harus taat pada Roh. Roh yang datangnya daripada Tuhan Yesus, roh yang datang daripada Allah, bukan roha. Setiap manusia itu punya roha, tapi setiap manusia itu belum tentu punya Roh Kudus. Jadi yang pertama taat kepada Roh. Yang kedua, hidup kudus. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidup kudus. Tapi kalau kita tidak ada manusia yang di muka bumi ini yang kudus, tetapi oleh Roh Kudus tadi kita bisa disucikan oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang hidupnya telah diubah oleh pengaruh Roh Kudus. Jadi sifat manusianya tadi, roh dagingnya tadi sudah hilang. Secara drastis hilang roh daging tadi, saya rasa agak sulit, tapi perlahan-lahan dengan kita hidup kudus, tunduk kepada firman Tuhan, maka kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang suci itu tidak akan tidak akan suka yang palsu. Itu. Jadi Roh Kudus memenuhi diri kita. Maka tidak ada sesuatu yang tidak kudus boleh berada di dalam diri kita kalau kita hidup kudus. Jadi di dalam Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi dengan kita hidup kudus, kita bisa melihat Allah. Siapakah di antara manusia yang suci? Tidak ada manusia yang suci. Tetapi pada waktu Roh Kudus memenuhi kita, paling tidak kita mempunyai keinginan untuk menjalani hidup suci. Tapi kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau hidup kudus tadi, maka pada umumnya malas kita itu untuk menjalani hidup suci. Itu yang kedua. Jadi seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama tadi taat pada Roh, yang kedua hidup kudus, yang ketiga menjunjung tinggi firman Tuhan. Apapun dari manapun latar belakang kita, tapi kalau kita tetap menjunjung firman Tuhan, menjunjung tinggi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak memperdebatkan sesuatu. Sering kita di dalam dunia ini mengatakan begini-begini, tapi tidak ada latar belakang ayat firman Tuhan yang menyatakan seperti itu. Sering perdebatan saya dengar seperti itu. Tapi ketika diminta ayat firman Tuhan, tidak bisa diberikan penjelasan itu. Jadi ketika kita berdebat, tapi ketika kita menjunjung tinggi firman Tuhan, apapun perdebatan di dalam hidup kita, maka cukup kita berpedoman kepada firman Tuhan, begitu maksudnya. Jadi dengan penuh Roh Kudus tadi, menjunjung tinggi firman Tuhan, terus di sini tadi memberitakan Injil. Kalau di uraian semalam memberitakan kebenaran firman Tuhan.
memberitakan Injil. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mementingkan Injil dan pengabarannya. Yang kelima, berani menjalankan firman Allah. Ini yang sangat perlu kita kejar, berani menjalankan firman Allah. Kalau di semalam dikatakan orang yang sudah penuhi Roh Kudus akan berani memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada malam hari ini yang ada di tempat ini atau di rumah, apakah kita berani menjalankan firman Tuhan? Kalau secara daging kita tadi, dan kalau kita lihat latar belakang bagaimana Petrus tadi, sedangkan dia menjalankan dengan benar firman Tuhan, masih diperhadapkan dengan pemerintah atau pemimpin umat. Kalau nyali kita, daging kita pasti kicut, katanya, itulah istilahnya. Tapi dengan penuh Roh Kudus berani menjalankan firman Allah. Kalau kita lihat Petrus bagaimana? Bukankah ini salah satu murid dari orang itu? Nah, ketika Yesus ditangkap. Padahal Petrus itu kalau kita lihat lagi di belakangnya, siapakah aku? Kamu adalah Mesias. Kan itu. Berarti dia kan sudah percaya. Tapi ketika dia sudah percaya benar-benar kamu adalah Mesias, Anak Allah, kan sudah ada kata-kata Petrus seperti itu. Tapi ketika Yesus disalibkan, setelah Yesus ditangkap, ada pertanyaan seperti itu tadi. Ini salah satu murid dari orang itu. 3 kali Petrus di situ menyanggali Yesus. Itu manusia. Mulutnya mengatakan. Sebelumnya dia katakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kenapa keluar kata-kata, saya tidak mengenal orang itu, katanya? Karena itu adalah manusia. Wajar sifat manusianya. Tapi kalau Roh Kudus tadi ada di dalam dia, atau Roh Kudus tadi ada di dalam kita pada saat ini, kita akan berani mempertahankan Yesus itu. Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini atau di rumah? Pasti seperti Petrus ini. Kalau saya pribadi seperti itu juga. Tapi kalau Roh Kudus tadi kita kejar, kita minta Roh Kudus itu, sifat manusia kita ini bisa hilang. Yang keenam, menghasilkan buah roh. Dari buahnya kamu mengenal mereka, katanya kalau di dalam Matius 7 ayat 20. Menghasilkan buah roh. Kita sudah tahu buah-buah roh itu apa. Jadi dengan penuh Roh Kudus kita akan berani memberitakan kebenaran firman Tuhan tadi. Jadi seperti Petrus di ayat 8 tadi dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, apapun yang di hadapan kita, masalah seperti ini tadi, tapi karena dia penuh Roh Kudus, dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari pemimpin-pemimpin umat atau tua-tua tadi. Dalam dia periksa, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh jemaat umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, maka oleh Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Itu aja kata-kata dia, kan? Karena Yesuslah orang ini berdiri di depan kamu. Tidak ada modal dia atau kata-kata dia selain daripada ini tadi. Jadi kuncinya apa? Harus kita penuh Roh Kudus. Ketika kita penuh Roh Kudus, sekalipun pisau di depan, apa kata Pak Gembala sering, ini belum pisau di leher kita ini, katanya. Apakah kamu tetap mempertahankan Yesusmu itu, katanya. Kalau kita lihat film-film akhir zaman itu kan seperti itu. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan mempertahankan. Pernah juga dibilang Bapak Gembala kemarin, iya, dari kita pribadi mungkin bisa ketika pisau itu di depan anak kita. Nah, banyak cara setan itu untuk menjatuhkan iman percaya kita. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, dia akan memberikan keberanian kepada kita. Karena ciri-ciri
orang yang dipenuhi Roh Kudus salah satu tadi berani menjalankan firman Tuhan. Itu memberitakan firman Tuhan. Jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun, saat kapanpun dia berada. Itu dalam pembacaan kita. Terus yang kedua, dari uraian semalam dikatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kisah Para Rasul 11. Katakan di ayat 11, 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Yang Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Itu kan Petrus berkata kepada pemimpin-pemimpin umat tadi dengan tua-tua tadi. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Berarti kan batu apa? Kalau batu penjuru biasanya kalau tukang udah jelas lebih tahu itu. Itulah panduan. Tuhan Yesus sendiri sebagai panduan di dalam hidup kita. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain. Kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia banyak jalan lain ke Roma katanya. Itu sering kita dengar itu. Jalan lain, banyak jalan ke Roma katanya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 tadi, Yesus adalah jalan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain daripada Yesus. Jadi ini berani kita memberitakan kebenaran ini tadi, berani kita memberitakan keselamatan ini tadi. Artinya Yesuslah sebagai patokan kita, batu penjuru tadi. Kalau keselamatan itu orang semua di dalam dunia ini pasti menginginkan yang namanya keselamatan. Tidak ada manusia yang hidup yang tidak menginginkan keselamatan. Apakah ada di antara kita ini tidak menginginkan keselamatan? Pasti kemanapun kita mau menginginkan keselamatan. Kita berjalan kita selamat. Ke depan juga masa depan kita adalah keselamatan. Target kita adalah kita mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan? Banyak orang mendapatkan keselamatan itu ya dengan beramal, dengan membantu fakir miskin. Seperti itu banyak cara orang. Tapi jalan satu-satunya keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Karena Yesus tadi adalah batu penjuru. Tuh, jadi Yesus satu-satunya keselamatan. Itulah yang kita saksikan di dalam kehidupan kita. Petrus tadi sendiri, hanya nama Yesus katanya. Dan keselamatan itu tidak ada di bawah, di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dengan kita percaya kepada Yesus, atau saya bertanya dulu sekali kepada saudara-saudara yang kasih yang dalam nama Yesus pada malam hari ini, apakah tujuan kita datang memuji dan menyembah nama Tuhan? Saya yakin yang pertama ini tadi adalah keselamatan. Keselamatan pada saat sekarang atau keselamatan tujuan akhir, keselamatan yang kekal. Pasti itu salah satunya. Jadi inilah yang kita saksikan kepada saudara-saudara kita. Bagaimana kita bersaksi? Kita minta urapan Roh Kudus tadi. Kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita berani. Atau di tengah-tengah kehidupan sekarang, beranikah kita memberitakan Yesus itu? Sumber kesehatan kalau kita lihat sekarang kan. Yang dibutuhkan manusia sekarang kan takut. Orang manusia sekarang keluar takut, nah, kemana-mana takut. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, berani memberitakan Yesus tadi, saya yakin mereka tidak akan takut lagi. Jadi itulah firman Tuhan yang kita dengarkan semalam. Dan
pada malam hari ini yang dapat kita lakukan, tidak hanya mendengar tapi mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Itu yang perlu. Kalau mendengar itu ya cukup. Kalau zaman sekarang nggak membaca lagi pun ada aplikasi katanya udah dibacakan Alkitab itu, tinggal mendengar. Tapi ketika kita mendengar itu, dapatkah diaplikasikan dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi pertanyaan besar yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jangan mendengar saja tapi mengaplikasikannya. Aku percaya kepada Yesus tapi tidak yakin, hanya di mulut saja. Tapi saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini dan yang di rumah juga yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini tadi menjadi memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Jadi jangan kita terlalu takut dengan keadaan, tapi kuncinya kita punya Yesus sebagai juru selamat kita, pasti kita akan melewatkan keadaan yang sekarang ini. Inilah firman Tuhan yang dapat kita renungkan dan aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Bapak Gembala di sini atau yang dari rumah juga. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, bagaimana, ada yang mau bertanya? Jadi ada satu pengertian tentang Roh Kudus. Sebab segala sesuatu yang kita bicarakan, misalnya Roh Kudus, Tuhan Yesus, ini kan tidak ada oknumnya yang kita lihat secara nyata atau secara kasat mata, sehingga membuat orang jadi bingung. Jadi kalau kita melihat hari ini, melihat Roh Kudus, pertama tentu dari karyanya. Karyanya apa? Apa yang telah dilakukan oleh Roh Kudus pada kita? Pertama, Roh Kudus itu akan memberikan keberanian. Kita berani berkata-kata tentang Yesus. Sekarang saya contoh begini. Kita kan sering makan di warung Padang. Seringnya ini. Kalau makan di warung Padang, berani berdoa? Berani? Berani kuat-kuat berdoa? Kuat-kuat enggak lah. Atau hanya masuk kiri? Mari kita berdoa. Satu meja seperti itu biasa. Mari kita berdoa. Tapi kenapa enggak kita? Mari kita berdoa langsung berdiri. Si pendoanya. Itu dibilang orang Parisi. Ya, tunggu dulu supaya kalian nanti tahu. Pada umumnya kita tidak berani. Tapi yang pernah kami coba itu adalah berdoa di restoran Cina Buddha, Cina pekong-pekong. Tapi di restoran Padang pada umumnya kita tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena terus terang kita cium ini memberitakan, memperlihatkan kita sebagai orang Kristen pun kita cium. Tak kenapa kita takut, saya tidak tahu ini apa sebabnya. Takut atau malu? Dan yang kedua, dikala kita berbicara kepada orang lain pun kita takut berbicara tentang Yesus. Tapi justru kalau berbicara tentang orang pintar, banyak orang bicara kan. Gimana kira-kira? Pernah dengar ini?
Di depan ramai berbicara tentang orang pintar. Oh begini sana, begini sana, begini sana, begini sana. Tapi kenapa berbicara tentang Yesus banyak orang tidak berani? Ini tadi persoalannya. Ini tadi persoalan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita pasti berani berbicara tentang Yesus. Kita berani mengungkapkan isi hati kita bahwa Yesus itu adalah segala-galanya. Kita belum tentu berani. Dalam hidup kita belum tentu kita berani. Jadi sering kita berbicara itu kita olah supaya tidak lari kepada Yesus. Misalnya begini satu contoh. Ya, kamu berhasil sekali nih ya. Ah ya, gitu-gitulah. Berkat dulu ada di, aku dulu ada ditolong orang tuaku. Orang tua yang tolong, nolong, bukan Yesus yang nolong. Jadi dalam hal ini banyak kita tidak berani. Kenapa? Karena kita belum mengerti, belum mengenal Roh Kudus. Petrus sama Yohanes ini yang ditangkap karena ketika mereka diurapi, pengurapan itu kan mulai berjalan ketika ada di Kisah Para Rasul 1 ya kali ya. Ini kita baca kan Kisah Rasul pasal 4. Pengurapan itu mereka telah terima. Di dalam mereka menerima pengurapan itu ada sesuatu kekuatan yang bekerja dalam kehidupannya. Gimana kita ini? Sudah berani? Menyembah Tuhan saja kita tidak berani. Coba perhatikan orang Cina. Orang Cina itu di depan rumahnya itu sudah ada pekongnya. Tiap hari diganti makanan, dipasangin lampu, segala kebutuhan si pekong. Setelah itu disembah-sembah. Disembah ke pekong, sembah ke matahari, tak sembah kemana lagi, ke kanan, ke belakang. Pokoknya kalau orang India itu di apa dia asap-asap lagi tokonya tuh. Dia asap-asapnya tuh. Sama seperti kan ada itu tempat pengasapan di Katolik. Nah, seperti juga dia asap di dalam toko. Tak peduli dia di situ orang siapa, dia tidak peduli. Coba. Saya bayangkan kalau kita bagaimana? Berani enggak seperti itu? Itu toko kita ya. Rumah kita belum lagi rumah orang lain. Yang lebih anehnya lagi, ada lagi orang berkata begini, Pak, nanti kalau firman Tuhan nggak usah lama-lama ya. Cepat-cepat saja, kan begitu maksudnya. Ya nggak usah buat, kenapa rupanya? Karena supaya kita mengerti. Jadi belum tentu kita ini semua yang ngaku-ngaku orang Kristen itu belum tentu kita berani berbicara tentang dalam nama Yesus. Belum tentu kita berani. Apalagi di tempat orang ramai yang kita tidak kenal sama sekali. Kenapa? Selama Roh Kudus belum ada dalam kehidupan kita, maka roh kita tidak berani buat sesuatu apa. Sesuatu apapun tidak berani. Tapi apabila Roh Kudus itu ada pada kita, maka kita akan berani melakukan apa saja yang kita berani lakukan. Oleh karena itu, dengan kenaikan Yesus Kristus itu ke surga, ini adalah merupakan suatu kesempatan kita untuk menerima Roh Kudus. Karena itu yang dijanjikan kepada kita. Janji itu mau diberikan kepada kita. Tapi seperti kata Pak Ginding tadi, apakah kita sudah tunduk kepada Roh atau belum?
Apakah kita sudah menjunjung tinggi firman Tuhan itu atau belum? Coba bagaimana? Mengerti maksudnya menjunjung tinggi? Gimana Pak kira-kira? Apa maksudnya menjunjung tinggi? Mengutamakan. Jadi bukan baca-baca saja, dengar-dengar saja. Jadi saya tidak mengerti kita ini yang mananya sekarang ini, mengutamakan-kah atau hanya mendengar dan mendengar saja? Kalau kita hanya mendengar saja tanpa memasukkan ke dalam hati kita untuk dilakukan, ini pun masih tanda tanya. Jadi ada kalau kita sudah melakukan itu pasti ada bentuk-bentuk yang baru yang akan kita lihat dari kehidupan ini. Jadi bukan seperti hari-hari ini atau hari Natal. Bagaimana bentuk yang baru? Beli baju baru, sepatu baru, pakaian baru. Saya tidak tahu nih karena COVID-19, kalau biasanya Honda habis ini. Biasanya Honda habis ini. Itu makanya dealer Honda itu, Yamaha dan sebagainya itu kendaraan ini hebat. Harus punya target 20 kereta laku satu hari kan? Hebat ini. Siapa aja yang beli 20 kereta? Per itu dealer. Berapa dealer ada di Medan ini? Kalau ada 10? 200. Udah 200 satu hari. Selama 1 bulan berapa ribu itu semua hitung-hitungan. Itu orang kejar. Tapi untuk mengejar katanya Roh Kudus itu nggak ada. Natal juga begitu. Akhir tahun nanti dia, dah semua orang sibuk semua cari apa? Dah kreditan kah? Dah apakah? Pokoknya semua cari kendaraan baru. Bukan yang dicari itu bukan apa tadi? Bukanlah Roh Kudus. Nah, jadi dalam hal ini makanya perlu kita ketahui kalau Roh Kudus ada pada kita, maka keberanian kepada kita untuk memberitakan firman itu kita berani. Kita tidak akan pernah takut. Kenapa kita berani? Karena ada satu dorongan dari dalam yang memateraikan firman yang kita sampaikan itu iya dan amin. Maka pada waktu kita katakan sembuh, orang itu sembuh. Waktu kita katakan dosamu diampuni, maka dosa orang itu diampuni. Nah itu kenapa? Karena di sanalah materi daripada Tuhan Yesus itu bekerja untuk meneguhkan pemberitaan ini. Tapi kalau kita tetap tidak memulai, tidak mungkin. Memulai dari kecil-kecil. Jangan langsung seperti kata Pak Genting tadi, apa katanya? Coba kalau bisa kita sembuhkan di sini 5 orang yang kena COVID ini, besok udah dipanggil ke Amerika kan? Langsung dikirim jet pribadi kemarin. Langsung nanya, Pak, rumah Pak Ginting di mana katanya? Tengah malam pun Pak Ginting, ayo jalan. Aku masih tidur, udah nanti sana aja jalan, tidur di jalan aja tidur. Nah ini supaya tahu, tidak ada yang mustahil. Apalagi kalau sudah diganggunya keluarga Bapak Presiden Amerika. Waduh, itu langsung cepat. Berasa kurang cepat. Jet yang tadi pun maunya 5 kali kecepatan jet itu kalau bisa. Inilah peranan Roh Kudus. Coba kalau di situ, kalau sempat terjadi itu, apakah kita ini masih mikirkan bagaimana besok makan anakku? Gimana Pak Trian?
Masih dipikirkan. Pak Lia, gimana Pak Lia? Gimana besok? Makanan istriku besok. Bukan nggak sempat, semua udah disiapin. Itu aja persoalannya, bukan apa-apa. Dan tidak perlu dipikirkan lagi pun. Kalau sempat mengundang Bapak ke sana langsung malam ini, tidak perlu dipikirkan lagi keluarga. Tapi Bapak diundang karena suatu kebajikannya, jangan pula diundang karena mau dipotong. Itu lain soal. Itu berbeda. Jadi kita harus mengerti. Kalau ada Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, tidak ada mustahil. Dan indah yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tetapi mungkin Bapak Ibu tidak menangkap. Kalau Roh Kudus itu sudah ada pada kita, kebutuhan hidup saudara itu sudah ada yang menjamin, ada jaminannya. Ada jaminannya. Gimana nanti Pak anakku sekolah? Udah nggak usah pikir berapa sih sekolah. Tergantung anaknya, sanggup di sekolah terus atau tidak, itu saja pikirkan. Ini tidak. Banyak keluarga gitu. Pak anakku masih kecil, butuh biaya sekolah. Orang masih SD. Sebutuh-butuhnya SD berapa sih? Berapa Pak? Ini kan Pak dosen ada. Berapa nih anak-anak SD berapa? Tergantung sekolahnya lah Pak. Kalau negeri nggak bayar pun. Kalau negeri gratis. Kalau swasta? Swasta ya. Sekolah internasional banyak juga. Kan nggak mungkin Bapak antar anak Bapak ke internasional sana. Jauh. Kita katakan yang biasa-biasa saja berapa? 300? Nggak sampai. Hah? Nggak sampai itu. Apakah? 400. Apakah untuk cari 400 itu susah? Sekarang susah ya. Hah? Kondisi apa lagi? Apalagi kayak gini susah. Kalau susah masuk ke negeri, gratis. Kayak gini dibilang kalau masa-masa Covid ini. Semuanya kita kena Covid. Direkturnya sekolah itu pun, kepala sekolah itu pun kena Covid. Dia tidak bisa berbicara apa-apa. Jadi sama-sama udah sama-sama mengerti, sama-sama tahu. Harap maklum. Jadi jangan kita buat alasan yang aneh-aneh. Itu maksudnya. Jadi kita ini sering, ibu bapak yang ada di rumah sering berkata, bagaimana anakku sekolah? Lah iya, anak orang juga sekolah, boleh itu saja. Bagaimana kami hidup? Ya semua kita hidup. Tidak ada yang tidak hidup, semua hidup. Tapi apakah dengan kita datang kepada Yesus, kita mencari Yesus itu, apakah terganggu, terhalang kehidupan kita? Terhalangkah kehidupan kita? Apakah gara-gara untuk cari Yesus kita tidak ada lagi uang beli beras? Begitu kan? Coba kita pikirkan. Jangan kita hanya membuat sebuah alasan yang tidak masuk di akal sehingga untuk melepaskan kita daripada tanggung jawab. Kenapa enggak ke gereja? Covid. Wih, enak kan? Kan harus di rumah saja, betul. Setuju? Di rumah saja. Ayo, setuju kita semua. Ayo, yang di rumah bagaimana? Setuju? Tolong kasih jempol kalau setuju. Kalau Anda lihat ini, coba. Yang di rumah ini, setujukah saudara kita tidak usah ke gereja karena Covid? Setuju? Di rumah saja? Udah berapa yang jempol? Nggak ada. Aneh kan? Yang nengok pun 2 orang. Nah, coba. Aku orang juga ngejempol. Kenapa makanya kalau dikatakan yang seperti itu kita langsung semangat, jangan katanya. Tapi lari juga ke rumah kita, berkerumun juga tempat lain kan. Kan ke tempat lain keluar. Ayo kita ini siapa yang tidak pernah keluar selama Covid?
Jadi bagaimana kami? Ya begitulah, tahankan. Apa boleh? Karena tidak boleh keluar rumah. Bagaimana nanti untuk sayur kami? Makanya belajar tanam ubi kayu. Jadi ada daun di rumah kan, kangkung. Tempat tanamnya pun tak ada. Gantungin Pak. Kan ada sekarang sistem bercocok tanam secara apa? Poliponik, apa itu? Hidroponik. Belajarlah. Daripada gak ada kerja kan lebih bagus tuh coba rubah jadi eksperimen. Saya semalam aku belajar ada cara nanam cabai pakai secara hidroponik. Wih, asik juga ini. Hanya modal botol aqua. Coba. Tanam papaya bisa botol aqua. Jadi bisa kalau kita mau belajar. Jadi bukan di rumah itu bengong dari pagi sampai sore, tapi bertahan di depan televisi, tahan kan. Wah, itu tahan terus, TV terus. Mulai bangun pagi, lihat sinetron sampai mau tidur tengah malam pun enggak habis-habis sinetron terus. Itu sanggup kita. Nah, jadi dalam hal ini coba kalau memang kita ini sudah dipenuhi Roh Kudus, tentu pasti ada suatu keberanian. Di dalam keberanian inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Dan supaya kita tahu banyak jalan ke Roma, kemana? Ke Roma ya. Nah, tapi ke surga cuma satu jalannya dan nggak ada. Nah, itu ingat. Ke surga hanya lewat jalur Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Kalau ada tolong cari, kasih tahu dan sama kita. Kita juga mau kalau ada. Supaya rawi sedikit. Ada pilihan. Ini nggak ada pilihan. Hanya lewat Yesus, tidak ada pilihan lain. Barang siapa yang percaya kepada Dia, maka orang itu akan diselamatkan. Selamat jasmani dan rohani. Jadi bukan arti kata selamat ini walaupun nafas satu-satu selamat, bukan begitu. Selamat itu betul-betul sehat walafiat. Nah, jadi dalam hal ini ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita serahkan untuk doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini untuk memberikan kami keberanian. Ajari kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih buat firman pada malam hari ini yang menuntun dan mengajari kami sehingga kami berani untuk mengatakan dan memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Ini kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan dan ajari kami untuk menjadi pelaku firman pada malam hari. Kami serahkan pula tentang sana hamba-Mu yang memberitakan firman pada malam hari. Kita tambahkan iman bagi hamba-Mu. Melalui hamba-Mu ini nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur buat firman pada malam hari ini. Berikan kekuatan kepada kami, berikan keberanian bagi kami dengan kuasa Roh Kudus di mana kami berada. Oleh kami bersaksi untuk memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan kami bersyukur pada malam hari ini kami naikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Lama Tuhan, kami akan doa syafaat kami. Ibadah raya, kegiatan ibadah di dalam gereja Solo Jasa. Kami serahkan tangan pengucapan Tuhan. Setelah Tuhan tetap beracara, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati seluruh pengerja dan mengambil
bagian dalam pelayanan ibadah raya. Ibadah raya pada minggu dan ibadah komsel seperti pada satu. Biarlah Tuhan tetap berencana. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi kami semua, sehingga kami tetap berjalan untuk meninggikan, memuji, memuliakan nama di tempat kudus. Kami serahkan tanpa kisah. Tuhan berkuasa apapun kegiatan dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan berikan pertolongan, perlindungan bagi kami, sehingga kami tetap melaksanakan dan melayani dalam tempat kudus-Mu dan doa pengerjaan dan mengambil bagian dalam doa pengerjaan. Biarlah Tuhan tetap melindungi, memimpin, menuntun dan berikan kesehatan, sehingga kami tetap melaksanakan pelayanan yang ada di gereja satu. Pakai kami Bapa sebagai alat, pakai kami Bapa sebagai saksi-Mu, pakai kami Bapa sebagai saluran berkat. Berikan keberanian bagi kami, sehingga kami menjadi hamba setia di hadapan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami serahkan pula di tanpa pesan yang direncanakan doa di hari Kamis pada siang diadakan. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, berikan kesehatan untuk bergandengan tangan untuk meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu. Ini adalah rencana-Mu bagi kami, karena kami tahu di saat ini dunia cemas, tapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang melindungi kami adalah Yesus. Lindungi kami Bapa, jamaah yang mengambil topik doa dalam ibadah hari Kamis. Tuhan beracara, Tuhan campur tangan, sehingga umat-Mu tetap memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat. Karena itu tengah kami seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya. Tapi kami percaya bahwa Yesus adalah perlindungan, kota benteng kami yang teguh, yang melindungi kami kemana kami melangkah, yang memberikan keberanian bagi kami. Tuhan campur tangan dalam setiap aktivitas kami, terutama Tuhan dalam pelayanan dalam gereja. Ini kami serahkan seluruh bangsa dan seluruh jemaat. Tolong Bapak, jamah semuanya, supaya jangan panik, supaya jangan takut menghadapi masalah persoalan saat ini. Kami percaya bahwa Yesus tetap menyertai kami, tetap melindungi kami, segala kebutuhan keperluan kami Tuhan cukupkan, sehingga kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Dan satu kerinduan kami Tuhan Yesus, supaya kami tetap bebas memuji, memuliakan nama-Mu tempat ini. Jauhkan segala roh jahat, roh setan, roh iblis, roh maut, roh virus corona yang merajalela di dunia. Kami tolak itu tidak berkuasa atas kami, sehingga seluruh umat tetap berada untuk meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu. Ini kami serahkan sama bangsa. Tolong kami, lawat kami, jamah kami, tambahkan iman kepercayaan kami kepada-Mu, sehingga melalui kegiatan-kegiatan yang ada di gereja Seroja Satu, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami serahkan di tempat sana, lingkungan kami, lingkungan gereja ini, biarlah Tuhan tetap beracara. Tuhan campur tangan dengan kuasa, sehingga melalui ibadah yang diadakan di gereja Seroja Satu, jiwa-jiwa di sekeliling ini diselamatkan dengan kuasa. Sepang melati ini kami serahkan tempat sana, jamah sepang melati, lawat dengan kuasa,
Biarlah roh tetap menyertai, memimpin, melindungi daerah Sepang Melati, sehingga daerah Sepang Melati menjadi daerah yang takut akan Tuhan, sehingga kami di tengah-tengahnya kami bebas untuk melakukan aktivitas kami. Jadikan Sepang Melati ini menjadi saluran berkat di dalam hati kami. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga gembala sidang kami yang ada di gereja Soroja. Kita tambahkan kesehatan sempurna bagi keluarga gembala sidang kami. Jamah mereka, lawat mereka, segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan cukupkan. Misi dan visi pelayanan yang diadakan hamba-Mu, biarlah Tuhan tetap beracara, Tuhan campur tangan. Tuhan berikan kekuatan kepada hamba-Mu, sehingga melalui hamba-Mu nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dimanapun keluarga, anak dan cucunya kami serahkan semua. Biarlah Tuhan tetap beracara, Tuhan melindungi mereka, mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Kami percaya bahwa Yesus tetap melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan baru dalam hidup mereka. Melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa di mana dan nama Tuhan dimuliakan. Ini kami serahkan tangan keluarga gembala sidang kami. Biarlah Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan bilur-bilur di dalam nama Tuhan Yesus kami. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Kota Medan. Tuhan campur tangan, jamah semua pemimpin-pemimpin Kota Medan dan seluruh jajaran pemerintahan umumnya kami serahkan tangan Sumatera Utara. Jamah gubernur, berikan kebijakan bagi dia untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, sehingga daerah Sumatera Utara menjadi daerah yang aman, menjadi daerah yang takut akan Tuhan. Kami serahkan, jauhkan segala roh jahat, roh setan, roh virus corona yang merajalela. Jauhkan itu di Sumatera Utara, sehingga umat tetap berada itu memuji memuliakan. Dari jajaran pemerintahan, wali kota, sampai ke Kepling, biarlah Tuhan tetap beracara. Berikan hati yang baik kepada mereka, supaya mereka menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak, supaya mereka jangan menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Ini kami percaya kuasa memimpin, kuasa menyertai mereka. Dan kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan tanpa bangsa Indonesia ini. Jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu. Jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman. Jadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang takut akan Tuhan. Jamah Presiden Joko Widodo, kita tambahkan hikmat bagi hamba-Mu, sehingga melalui hamba-Mu Indonesia ini dimenangkan oleh kuasa. Ini kami serahkan tempat dari jajaran pemerintahan di bangsa Indonesia, baik keamanan dan kerohanian, pendidikan, kesehatan, kami serahkan semua. Biarlah Tuhan tetap beracara, Tuhan berikan kemampuan bagi mereka untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pemimpin. Lawat mereka dengan kuasa, sehingga bangsa Indonesia ini bangsa yang memuji memuliakan. Ini kami serahkan semua. Dan tak lupa kami berdoa buat hamba-hamba semua dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota, di desa, di pelosok-pelosok. Tuhan campur tangan dalam pelayanan. Berikan kesehatan sempurna bagi mereka, berikan keberanian bagi mereka untuk menyampaikan Injil. Berkati seluruh keluarga mereka, cukupkan segala kebutuhan keperluan hamba-hamba, sehingga mereka tetap berada untuk melayani, untuk kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ini kami serahkan seluruh bangsa Indonesia. Jadikan bangsa Indonesia menjadi saluran berkat. Dan tak lupa
Bapa, kami berdoa juga buat bangsa Israel, karena kami percaya diberkatilah bangsa yang memberkati bangsa dimanapun mereka berada saat ini. Satukan mereka dan ajari mereka, lawat mereka, supaya mereka mengaku dan menerima Engkau Yesus sebagai juru selamat mereka. Ini kami serahkan semua. Seluruh doa syafaat kami hanya kami naikkan di hadapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Yesus adalah jawaban. Ini kami serahkan. Terima kasih buat segala puji hormat bagi mulialah kuasa-Mu sampai selamanya. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan. Telah Tuhan tetap beracara, jamah kami, lawat kami, urapi kami, cari kami untuk memberikan. Kami tahu di saat kami memberi, kami tak pernah berkekurangan. Jadikan persembahan menjadi persembahan harum bagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan, kalau di penghujung pada kami juga kami dapat telah mengumpulkan, memberikan korban persembahan kami ini. Tadi kami sendiri Tuhan, kami tantang korban persembahan ke hadapan-Mu, biarlah Roh belajar, turunlah kiranya rahmat anugerah bertambah tinggi, turunlah ke atas korban persembahan, kuduskan, sucikan, berkati, agar dapat dipakai dengan hormat bagi nama Tuhan, dan balaskan daripada kalian buat setiap tangan yang memberikannya sesuai dengan firman-Mu, dan Roh Allah menyertainya sekarang kekal sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan tangan kuasa-Mu juga kami senantiasa berserah kalau di mana sebentar kami akan kembali pulang, serta hantar kami rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita dan sejahtera menyertai kami, dan Kau peliharakan kami dalam hidup kami, dan juga jam-jam sepanjang hari malam hari ini Engkau tetap menyertai mimpin kami, dan sampai Kau bangunkan kami kekuatan baru, kesehatan sempurna, nafas kehidupan, sehingga kami dapat tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kuasa-Mu tetap menyertai kami sekarang kekal sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Tuhan, mari peliharakan kami, lindungi kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, katakan kuasa-Mu, rencana-Mu di hidup kami sekarang kekal sampai selama. Sebelum kami tinggal tepat ini, mari kedangkan kedua tangan-Mu atas kami dan curahkan berkat-Mu untuk Bapa dalam nama Yesus. Saudara-saudara kekasih, mari kita terimalah berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang tetap menjadi hidup kita mulai malam sampai kekal hingga Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin.